fokuskan di guru SMA dan MA di Sumatera Barat dulu untuk membantu memahami konteks kompetensi digital ini di tingkat menengah atas. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kompetensi digital guru sekolah menengah atas dan madrasah aliyah di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Pariaman dan Kota Bukit Tinggi. Jadi karena keterbatasan sumber daya dalam penelitian ini, kami mengkhususkan penelitian pada Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bukit Tinggi saja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan memetakan tingkat kompetensi guru, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bukit Tinggi, dan nantinya dapat menjadi landasan bagi pihak sekolah untuk mengambil kebijakan terkait peningkatan kompetensi guru. Kemarin juga ketika berkunjung ke sekolah untuk mengambil data dan diskusi dengan guru-guru dan kepala sekolah, sejumlah kepala sekolah meminta laporan khusus untuk sekolah saya saja ya Pak, nanti tolong disiapkan laporannya. Di bagian mana guru kami yang sudah bagus, di bagian mana yang masih harus ditingkatkan gitu. Jadi mereka sangat mengharapkan hasil penelitian ini nanti bisa disampaikan juga ke kepala sekolah tersebut. Landasan teorinya yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama kompetensi digital, khususnya untuk guru ya, untuk guru kompetensi digital itu kita bisa bilang adalah kemampuan guru untuk menggunakan teknologi digital dalam konteks pendidikan, juga mempertimbangkan juga dimensi pedagogisnya, sikap mereka, strategi penggunaannya, dan strategi sekolah sebagai lembaga yang menaungi gurunya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Kemudian untuk pengukuran kompetensi digital guru ini, ada satu penelitian yang sangat baik dilakukan oleh Nguyen dan Habok tahun 2023. Mereka memetakan banyak sekali pengukuran kompetensi digital guru ini. Ada tiga kerangka penelitian yang lengkap dari sejumlah aspek pengukuran. Yang lengkap itu ada 6 aspek pengukuran, 3 alat ukur yang lengkap itu. Yang pertama adalah Digicom Edu, diterbitkan oleh Commission and Directorate General for Education di Eropa. Yang kedua itu ICT Competency Framework for Teachers, ICT CFT, diterbitkan oleh UNESCO, dan ISTE diterbitkan oleh lembaga ISTE tahun 2023. Pemilihan kerangka ICT CFT atau kerangka dari UNESCO pada penelitian ini didasari bahwa penelitian kerangka UNESCO ini diciptakan atau dibuat bukan hanya untuk satu daerah khusus seperti Amerika atau Eropa, tapi untuk seluruh dunia, jadi sifatnya lebih general. Dan kemudian dari negara-negara yang sudah menggunakan kerangka ini, banyakkan memang dari negara-negara berkembang. Contohnya di Eropa seperti di Guyana, Zambia, Nigeria, dan lain-lain, mereka sudah menggunakan kerangka dari ICT CFT UNESCO ini untuk mengukur kompetensi digital guru di negara mereka. Dan kemudian untuk kerangka kerja atau kerangka pengukuran UNESCO ICT CFT ini ada 18 kompetensi TIK yang diukur dan dibagi dalam 16 kompetensi khusus gitu. 64 kompetensi khusus. Dia terdiri dari 3 level dan 6 aspek. Kita bisa lihat di sini saya jadikan juga kerangkanya itu sebagai kerangka teoritis dari penelitian ini. 3 levelnya, yang pertama adalah literasi teknologi di sini. Yang kedua itu adalah pendalaman pengetahuan, dan yang ketiga itu adalah level ketiga adalah guru bisa membuat pengetahuan dengan menggunakan teknologinya. Aspek yang diukur, 6 aspek yang diukur adalah pemahaman tentang TIK di pendidikan, pemanfaatan TIK di kurikulum dan untuk penilaian, dalam pedagogi, pemanfaatan atau penggunaan TIK-nya itu sendiri, kemudian aspek organisasi dan administrasinya, serta guru sebagai pembelajar yang profesional. Untuk desain penelitiannya atau metodenya adalah jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Populasi dan sampelnya adalah guru-guru SMA dan MA di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bukit Tinggi. Ada minimum 100 responden yang ditargetkan karena jumlah gurunya sekitar 600-an. Tapi karena keterbatasan untuk mengunjungi satu persatu sekolah dan ada beberapa sekolah yang agak keberatan gitu, mereka minta beberapa administrasi yang agak susah. Akhirnya kita mendapat
data dari 5 sekolah. Kemudian instrumen yang digunakan adalah ICT-CFT dari UNESCO. Untuk uji instrumennya menggunakan validitas konten dari expert dan uji reliabilitas menggunakan analisis statistik dari SPSS. Tantangan utama dalam penelitian ini sebenarnya adalah mentransformasi instrumennya yang sudah disiapkan oleh ICT-CFT UNESCO itu ke dalam konteks pendidikan bahasa Indonesia. Di buku panduan penggunaan kerangkanya itu, UNESCO sendiri menyatakan bahwa instrumennya ini harus dilakukan alih bahasa dan lokalisasi agar konteksnya cocok dengan pendidikan di negara yang dimaksud. Oleh karenanya untuk menyusun instrumennya, yang pertama saya lakukan adalah mentranslasi ke bahasa Inggris. Kemudian hasil translasi itu tanda kutip dikeroyok waktu itu rame-rame dengan dosen-dosen dari bahasa Inggris. Dosen-dosen bahasa Inggris mengevaluasi istilah-istilahnya. Kemudian setelah dari dosen bahasa Inggris dan beberapa penerjemah tersertifikat juga ikut serta memvalidasi. Setelah dalam bahasa Indonesianya oke, saya bawa konsepnya itu kemudian ke sejumlah ahli. Yang pertama itu ada 2 orang ahli pendidikan. Yang pertama mantan kepala dinas pendidikan provinsi. Yang kedua adalah guru kepala sekolah senior yang sudah mendapat penghargaan dari nasional gitu. Kemudian ada juga profesor bahasa dari UNP dan juga mantan pengawas guru yang juga berprestasi di tingkat nasional. Pengalaman mereka itu lebih dari 20 tahun di bidang pendidikan, terutama pendidikan menengah atas, sehingga masukan dari mereka itu sangat berharga ketika saya menyusun konteks dari instrumennya ini. Kemudian saya menyebarkan instrumennya itu ke beberapa sekolah di Solo untuk uji reliabilitasnya. Alhamdulillah menggunakan SPSS, kelompok alfanya cukup tinggi 0,93, sehingga saya cukup percaya diri ketika menyebarkan instrumen itu kemudian ke sekolah-sekolah yang dituju. Hasil dari penelitiannya cukup mengejutkan Pak sebenarnya untuk saya sendiri. Saya merasa guru-guru di Sumatera Barat ini cukup tertinggal dibandingkan guru-guru di kota besar atau di Jakarta dalam hal pemanfaatan teknologi. Ternyata setelah pengukuran itu mereka bahkan sampai ke level 3 dan itu hampir penuh semua gitu. Semua level dan semua aspek ini mereka memenuhi. Cuma ada 2 hal yang jadi temuan utama di sini. Pertama adalah yang kosong-kosong di sini adalah berarti kompetensi khususnya mereka tidak punya gitu Pak di sini. Yang di dua hal di sini adalah itu jadi negeri itu mereka punya suatu situs yang guru-guru dan siswa bisa belajar dari situ, ada materinya dan segala macam. Kemarin kita cross check, ada di Indonesia namanya itu rumahbelajar.id, tapi setelah kita lihat, kita telusuri, ternyata sistemnya sendiri belum matang gitu Pak, sehingga guru-guru juga agak susah atau susah untuk menggunakannya. Kemudian yang kedua yang kosong di sini adalah di level penciptaan pengetahuan atau level ketiga. Di sini kompetensi guru dalam menjadi pemimpin dan tokoh utama dalam memperkenalkan TIK di sekolahnya gitu. Terus yang satu lagi di sini adalah guru sebagai pelatih untuk memperkenalkan TIK bagi guru-guru lainnya. Nah, itu yang masih belum. Diskusi atau analisis lebih lanjut ketika diskusi dengan guru-guru di sekolah-sekolah. Jadi ada keengganan bagi guru-guru, terutama guru-guru senior itu untuk berbagi bahan ajar mereka. Itu yang pertama. Kenapa saya kemarin sempat nanya, kenapa sekolah atau MGMP ini tidak menggunakan e-learning gitu. Jadi ada keengganan budaya berbagi itu di level sekolah itu masih kurang gitu Pak. Kalau misalnya di perguruan tinggi kan kita ada e-learning, kita sharing dengan dosen-dosen lain mengenai slide kita dan lain-lain gitu kan. Sementara kalau untuk guru mereka merasa bahan ajar yang mereka punya itu adalah kekuatan mereka, daya saing mereka untuk bersaing dengan guru-guru lainnya gitu. Kemudian untuk aspek memperkenalkan IT di sekolah itu
terhalangnya karena sistem pengambilan kebijakan yang di sekolah itu masih berpusat ke kepala sekolah gitu. Kemudian jarang sekali ada kepala sekolah yang menanyakan ke guru-guru misalnya teknologi apa yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan pendidikan gitu. Kemudian ya karena ada senioritas di situ kadang guru-guru baru itu juga tidak mereka menggunakan teknologinya tapi tidak mengajak guru-guru lain untuk memanfaatkannya gitu. Mungkin karena beda bidang pengetahuan juga gitu atau karena segan gitu. Tapi yang baiknya adalah di MGMP guru atau musyawarah guru mata pelajaran itu mereka sudah mulai saling berbagi mengenai teknologi yang bisa digunakan. Sebagai contoh, kemarin wawancara dengan salah satu guru kimia, beliau mengatakan saya menggunakan aplikasi dari Universitas Colorado Pak gitu untuk lab kimia secara daring gitu. Taunya dari mana Bu? Itu dikenalkan oleh teman-teman di di MGMP gitu. Oh bukan dari sekolah ya Bu ya kebijakannya? Bukan Pak, kita di MGMP itu yang kita bawa di sekolah gitu. Kalau guru-guru yang lain gimana ya Bu ya penggunaan itu? Wah kalau guru yang lain saya kurang tahu Pak karena memang di MGMP saja saya dapatnya gitu. Itu dari temuan-temuan dan hasil diskusi yang telah dilakukan dengan guru di sekolah-sekolah gitu. Kemudian kesimpulan dari penelitian saya ini adalah guru-guru di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bukit Tinggi telah mencapai sebagian besar dari kompetensi yang ada di ICT CFT UNESCO sampai ke 3 level. Namun ada kelemahan atau yang masih kurang adalah di bagian penggunaan Open Education Resources serta memperkenalkan menjadi tokoh utama dalam memperkenalkan TIK di sekolah. Yang kedua adalah eh, guru-guru itu sudah mengintegrasikan TIK dalam pendidikan, dalam kurikulum dan pengajaran, tapi memang masih diperlukan pelatihan tambahan untuk memperkuat penggunaan sumber daya pembelajaran terbuka gitu. Jadi kayak memperkenalkan mengubah mindset dari pengetahuan itu punya saya, jadi pengetahuan itu bisa kita bagi bersama-sama gitu. Nah itu tantangannya ke depannya gitu. Kemudian guru-guru juga kedepannya diharapkan bisa lebih proaktif sebagai model pembelajar dan pemimpin dalam mengadopsi teknologi pendidikan inovatif. Karena memang eh, ya umumnya guru-guru senior itu takut untuk belajar teknologi yang baru gitu. Sama seperti di bidang yang lain, yang senior itu biasanya agak cenderung takut kalau ada teknologi baru mereka nggak mau pakai gitu. Tapi guru-guru junior, guru-guru yang baru itu mereka semangat untuk belajar terus tentang teknologi yang baru. Jadi proaktifnya harus ditingkatkan. Kemudian juga saran bagi sekolah juga untuk meningkatkan kolaborasi antar guru dan juga mempertimbangkan teknologi-teknologi baru yang mungkin disarankan oleh eh, guru-guru untuk peningkatan pendidikan di eh, sekolah gitu Pak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Prof. Freeman dan Pak Safi serta peserta Zoom siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Prof? Mau dengar dulu yang satu atau langsung ditangkapi? Bagus satu-satu aja ya Pak. Oh satu-satu, oke. Silakan Prof. Ya, gimana? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Subahan yang saya hormati, terima kasih atas amanah yang diberikan dari Sains Teknologi, Fakultas Sains Teknologi, UIN, Imam Bonjol, Padang, Dinda Muhammad Teguh Brilian, yang sudah presentasi ya, luar biasa detail. Dinda Teguh ini mirip Pak Rektor ya. Amin dulu deh Pak. Rektor periode sebelumnya maksudnya. Oh ini Pak, apa namanya? Prof Eka. Oh iya Prof Eka. Ya, ya iya kan Pak Subhan, mirip kan Pak Subhan? Iya sekilas ya Pak, baru saya perhatiin juga. Baik, boleh ditampilkan lagi yang tadi Pak Teguh? Baik Pak. Oke. Coba Yang kita mana Pak? ke instrumen Pak Teguh.
Instrumen ini ini apa ya? Bukan Instrumen ah? tadi mana? Iya. Eh, ini bentuk instrumennya. Ya, ini eh, kerangkanya Pak. ya, kan kelihatan ya. Oke, berarti mengukur 3 level ini maksudnya ya. Iya Pak, ada 3 level dan 6 Level. 6 6 apa namanya? Aspek. Ya, ya berarti levelnya itu ada literasi teknologi ya, Mm-mm. ada knowledge, ada knowledge deepening, ada Deepening knowledge atau creation ya. pendalaman pengetahuan, nah, dan Ya, pembuatan pengetahuan gitu. oke. Eh, Tadi dari sisi ini berarti instrumen ini sepenuhnya digunakan dari instrumen yang digunakan oleh UNESCO ya. Iya Pak. Mm-mm. Oh, tadi dengan berbagai pertimbangan seperti yang sudah dipaparkan dan juga sudah dilakukan apa namanya modifikasi ya, Yap. Mm. modifikasi dan penyesuaian dan itu sudah dicek oleh expert gitu ya. Ya. Eh, saya tadi agak apa namanya agak terganggu sedikit, mungkin perlu di apa dielaborasi ya. Kenapa ketika menyebut expert gitu ya, tapi malah yang diminta itu misalkan kepala dinas tadi ya, kepala sekolah gitu ya. Yap. Mm-mm. Ya, Oke eh, Pak. kita tahu juga di Indonesia kadang belum tentu juga ya, walaupun dia kepala dinas dalam bidang pendidikan, tapi belum tentu juga dia orang yang sangat memahami dalam bidang pendidikan gitu ya. Untuk Yap. konteks Mm-mm. Indonesia ya, untuk konteks Indonesia karena kepala dinas itu kan lebih kepada jabatan politis ya, bukan jabatan akademik ya hari ini gitu ya. Ya. Mm. Nah, nah khawatir aja sebenarnya dari sisi ininya, dari sisi substansi gitu ya. Apakah memang beliau-beliau yang diberikan amanah untuk mereview instrumen ini, nah itu benar-benar yakin ya, Mas Teguh, dengan hasil review terhadap instrumen yang akan digunakan ini oleh beliau-beliau yang jabatannya seperti tadi bukan kepada expert yang betul-betul expert gitu. Apa reasonnya tuh kira-kira Pak Teguh? Oh ya, baik Pak. Yang pertama itu kebetulan saya mengenal baik Pak. Maksudnya kepala dinasnya ini dulu adalah kepala sekolah, jadi guru kepala sekolah naik jadi kepala subdinas dan kemudian jadi kepala dinas. Jadi beliau punya pengalaman juga sebagai kepala sekolah. Hal itu penting dalam merumuskan atau memvalidasi mengenai bagian pertama ini, Pak, mengenai policy, Ya, mengenai kebijakan dan oh lebih lain-lain. kepada Cuma memang kebijakan ya, lebih iya, kepada polisi ini kebijakan ya. kebijakan, Pak. Iya, Ya, kebijakan dari nasional, kemudian dari provinsi, dari oke. kota kabupaten, dan sampai nanti ke masing-masing sekolah gitu. Kalau dari Jadi sisi dari, kontennya, nah itu yang ketika di polisi ini yang beliau berperan ya, memang ada kebijakan dari nasional, kemudian dulu di provinsi juga ada gitu kan, bisa kita cek juga kebijakan-kebijakan provinsi. Kemudian yang banyak itu di kota, kota dan kabupaten itu beda-beda Pak. Seperti di Bukit Tinggi memang kebijakannya itu dikeluarkan oleh eh, Dinas Pendidikan Kota ya. agar sekolah-sekolah itu meningkatkan pemanfaatan TIK-nya. Jadi Ini guru-guru itu level sekarang level SMA kan? level SMA, Pak. Kalau level SMA bukan semuanya di bawah gubernur. Iya, Pak. Itu yang kemudian kan kebijakan ini juga ada di ini, Pak, dimunculkan oleh apa namanya kota, Pak, kota kabupaten nih. Itu temuan dari lapangan sih, Pak. Di Bukit Tinggi Itu ada SD, kebijakan itu SD SMP kan? Kalau SD SMP ya. untuk dinas pendidikannya mengelolanya iya, Pak. Cuma untuk kebijakan secara umum, sekolah-sekolah itu di Bukit Tinggi ada kebijakan khususnya, Pak. Yang saya hasil wawancara dan selidiki itu di Bukit Tinggi ada kebijakan untuk memanfaatkan atau meningkatkan pemanfaatan TIK gitu untuk seluruh level sekolah gitu, Pak. Dan itu diikuti oleh guru-guru. Diikuti oleh guru-guru. Makanya ketika saya mengakses ke Bukit Tinggi, saya mengamati ya mereka luar biasa pemanfaatan TIK-nya ternyata gitu. Tidak seperti yang di sekolah-sekolah lain gitu. Itu Mereka tuh sekolah yang sudah diambil itu menggunakan sekolah-sekolah di kota ya.
Iya Pak, di kota ada SMA 1 Bukit Tinggi, MAN 1 Bukit Tinggi, SMA Saverius Bukit Tinggi, Ya, itu terus memang sekolah-sekolah famous lah ya, sekolah-sekolah terkenal lah ya. iya Pak pemilihannya karena saya juga compare kemarin tuh ke SMA 1 Batang Anai dan SMA 1 Lubuk Alung untuk yang di Parangpariaman gitu. Jadi memang ada gapnya antara dua lokasi ini Pak gitu. Karena memang dari kotanya ada kebijakan untuk pemanfaatan TIK di pendidikan gitu dari Hmm. kotanya. Kemudian untuk kepala sekolahnya sendiri Pak, Yang di Pariaman itu sekolahnya di kota apa di luar kota tuh? di ini Pak SMA 1 Lubuk Alung Pak, yang di pinggir jalan itu Pak. Itu termasuk kota deh ya, termasuk sekolah yang Em, terkenal juga. Termasuk salah satu ya sekolah yang terkenal juga sih Pak gitu. Dan kemudian ada SMA 1 Batang Anai yang baru naik lah Pak ibaratnya gitu Pak. Itu pemilihannya random apa apa itu? Apa 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 Iya, memang sudah dipilih ini Pak, sekolah-sekolah kalau itu untuk gimana? Bukit Tinggi, ya saya mengambil 3 sekolah itu sebagai cerminan kota Bukit Tinggi Pak. Ada 3 sekolah utama, ada pilihannya juga SMA 2 atau SMA 5 waktu itu. Tapi Berarti karena waktu research itu ini nanti hanya bisa digeneralisasi untuk kota mungkin ya, untuk ke daerah, untuk ke sekolah-sekolah di. kabupaten saya enggak berani Pak. Iya iya. Kalau Berarti kota ini saya cukup levelnya berani. sekolah kota ya, kota berarti ya. Sekolah iya Pak, sepakat Pak. Memang sekolah yang Ya. ada enggak terlalu pinggir gitu Pak. Hmm. Ya, berarti kita tidak bisa juga mengeneralisasi karena hasil research ini. Enggak Pak. Ini memang Oke. terbatas hanya di kota. Dan kemudian untuk ekspornya sendiri itu memang sudah eh, yang lama itu dengan kepala sekolah itu Pak, dengan eh, karena beliau benar-benar paham mengenai pedagogi, kebijakan kepala sekolah dan eh, ininya sikap Oke. guru-gurunya itu seperti apa gitu Pak. Itu Oke. beberapa hari itu ada saya melakukan apa namanya diskusi dengan beliau gitu terkait Itu dengan instrumen-instrumennya ini gitu. itu kan di hulu ya. Itu di hulunya. Artinya kita Mm-mm. untuk memastikan bahwa instrumen ini betul-betul dipastikan akan mengukur apa yang sepatutnya hendak diukur, itu di hulunya sudah melakukan expert judgment ya terhadap instrumen Ya, ini. ya Pak. Eh, Secara bersasistiknya dilakukan juga nggak? Secara apa Pak? Maaf Pak. Melalui statistik, melalui data juga dicek nggak? Oh ada Pak. Nah, Reliabilitasnya diuji Pak. itu kan beda. Itu kan dua isu yang berbeda. Betul. Reliabilitas dengan validitas kan itu dua isu yang berbeda. Betul Pak. Seharusnya Kalau tentu eh, validitasnya dicek terlebih dulu sebelum kita mencek reliabilitasnya. Karena oh iya belum Pak, tentu, iya. untuk Nah, validitas itu ya saya pakai ekspor Pak, karena ini kan bukan suatu apa variabelnya tidak saling berkaitan Pak gitu. hmm. Jadi karena variabel tidak saling berkaitan untuk validitasnya memang eh, Bentuk datanya seperti apa, Pak? Bentuk instrumennya seperti apa bentuknya? Pengukurannya. dia itu kuantitatif Pak, cuma ada yang Enggak. pakai Maksud Likert. saya ini Ah, bentuk data yang dihasilkan dari instrumen ini seperti apa? oh ini Pak, mungkin bisa saya langsung tunjukkan ya Pak ya. Ya, oke, boleh. Harusnya kalau secara, kan ini konsepnya menggunakan korelasi kan konsepnya. Oh enggak Pak, enggak korelasi Bukan, dia Pak. bukan. Untuk cek reliability itu kan konsepnya konsep korelasi itu. Nah ini datanya Pak. Pilihannya seperti apa pilihannya? Iya dan tidak aja ya. Iya tidak, ya Ada tidak ya. ya dan tidak, ada yang misalnya kayak ini kebijakan yang dia tahu itu tingkat nasional, regional, dan lain-lain. Ini ada yang pakai skala Likert, Pak. Ya. 1 sampai 5. Ada Yang pertanyaannya. Karena yang Bapak dari gunakan itu, yang Bapak gunakan untuk melihat reliability itu yang mana? Yang Bapak data yang ini, Pak, data yang ya tidak ini saya ubah dulu jadi data hmm? angka. Saya ubah dulu jadi data angka di sini. Kemudian nanti dilihat berdasarkan mana saya ubah jadi data angka, kemudian dilakukan pengecekan Berarti nilainya reliabilitasnya gitu Pak 01 di SPSS. 0101. Ada yang 01, ada yang 54321 Pak. Iya, iya. Nah, yang untuk ini 54321 yang skala Iya, Likert-nya. yang skala Nah, Likert. Nah,
Yang nol, Sama yang kayak gini saya ubah juga nih Pak, jadi 54321 yang kayak gini Pak. nah itu bukannya harus berbeda tuh cara cek reliability-nya, dua instrumen itu. Bentuk yes or Oh iya no. Pak, saya udah ada Nah, dua, kan nggak mungkin, ada tidak dua. mungkin digunakan, tidak mungkin digunakan kerombak alfa dua-duanya itu. Dari jenis datanya loh Pak. Dari Mm-mm. jenis datanya, sepertinya tidak memungkinkan dipukul rata menggunakan kerombak alfa. Nah, Oke, nanti Bapak baca di itu tuh, pernah baca bukunya Julie Pellen nggak? Nah, belum. belum Pak. Coba nanti baca dalam buku Julie Pellen ya. Ini riset ini bagus nih, pastinya nanti kita keliru dalam membuat kesimpulan apa Mm-mm. namanya karena kesalahan kita dalam melakukan proses analisis untuk penentuan reliability dan validity of instrument. Ya, Ah iya nah, Pak. mungkin bisa dibaca Judul bukunya. bukunya apa ya Pak, yang bisa saya baca Pak? Satu ada buku Tabachnik and Fiedel ya, Multivariate Analysis. Judul bukunya Multivariate Analysis. Nah, Oke, nanti ada beberapa buku itu, ada Tabachnik and Fiedel. Kemudian ada buku Hare ya. Pernah baca buku Hare, Pak? ada Pak, baca Hare Pak. ya. Multivariate Analysis juga. Kemudian Iya. ada buku Julie Pellen. Julie Pellen itu a guide step by step using SPSS. Oke Pak. Kemudian ada buku Green ya. Sama tuh, buku Green itu Oke, juga siap. step by step using SPSS juga tuh. Nah, di situ ada pertama kita bisa untuk nanti coba dibaca di bagian validity and reliability of instrument. Nah, gitu ya. Nah, saya melihat, coba Baik Pak. lihat data tadi, Pak. Jangan-jangan harusnya di data tadi mana? Coba kita ke data tadi. Ya, bentar ya Pak. Nah, ini dia Pak. Jangan-jangan untuk data iya dan tidak ini, Bapak lebih sesuai menggunakan KR20. R20, Ya, oh gitu ya, ya. oke oke oke. Ya, lebih sesuai Siap siap menggunakan siap. KR20. Nah, mungkin kalau yang leakage scale mungkin tidak ada masalah menggunakan kerombak alfa gitu ya. Nah, nanti di buku-buku Ya, tadi oke itu, siap nanti Pak. kita akan ditunjukkan itu mana statistik yang sesuai untuk kita gunakan untuk cek reliability instrumen gitu loh Pak. Nah, itu bergantung kepada bergantung kepada skill yang digunakan untuk pengukuran. Nah, jadi tidak semua pengukuran Oh, oke. itu langsung bisa kita cek menggunakan kerombak alfa. Itu bergantung kepada Yap. jenis datanya. Nanti Bapak cek type Ya, of data di situ judulnya kalau tidak salah itu ya. Nah, siap Pak. kemudian saya tadi masih agak terganggu di sini. Coba kita lihat lagi data tadi Pak. Ini kan datanya tadi datanya bentuknya kan leakage skill. Harusnya secara berstatistik kan Bapak juga bisa cek tuh validitasnya menggunakan exploratory factor analysis (EFA). Bapak pernah gunakan EFA? Nah, Belum Pak. iya IFE ya EFA, Pak ya? ya exploratory factor analysis. Kalau dalam buku Hare, dalam buku Julie Pellen itu judulnya faktor analisis itu Pak. Nah, jadi ada kalau CFA pernah menggunakannya? CFE belum Pak. Saya yang paling jauh tuh pakai Ya, jadi SMPLS baru Pak. ada namanya EFA, ada namanya CFA ya. Exploratory factor analysis dengan confirmatory factor analysis. Nah, Yap. itu sebenarnya ini sebelum kita menentukan reliabilitas ya Pak. Harusnya validitas itu Ya. harus dicek dulu sebenarnya. Nah, jadi harusnya instrumen itu kita cek validitasnya baru kita cross check reliabilitasnya. Nah, karena belum tentu instrumen yang reliable itu dia valid itu loh Pak. Nah, karena itu dua Ya. isu yang berbeda kan gitu kan. Nah, jadi menurut saya
kalau kita cek menggunakan IFA ataupun kita menggunakan CFA, itu di situ ada sampel size-nya, Pak. Ada sampel size-nya untuk kita menentukan nilai yang akan kita ambil. Nah, misalkan kalau di kalau di buku Hare itu, kalau di buku Hare dan buku Julie Pelen itu sudah ada tuh sampel size sekian nilai korelasi yang bisa kita Iya. ambil. Ya kan? Sampel size sekian nilai korelasi yang bisa kita ambil. Nah, begitu dia, Pak. Nah, untuk ini ya, untuk validitas ya, bukan untuk reliabilitas ya. Ya. Jadi menurut saya akan lebih kokoh sehingga instrumen yang Bapak buat ini nanti bisa bermanfaat ketika digunakan oleh orang lain gitu. Jadi Bapak sudah melakukan usaha untuk expert judgment, kemudian kita juga cek melalui kekuatan data yang kita kumpulkan menggunakan kaidah statistik gitu ya. Iya, Pak. Menggunakan kaidah statistik. Nah, itu akan lebih menarik menurut saya. Bahkan kalau itu saja bisa di-create dengan baik, itu sudah bisa lahir satu artikel ilmiah itu, Pak. Dari sisi Bapak cara mengolah instrumennya saja itu sudah bisa lahir satu artikel ilmiah. Iya. Jadi riset Bapak ini bisa lahir 2 artikel ilmiah. Bahkan mungkin 3 bisa lahir nih. 1 bisa lahir konsep papernya, ya kan? Yang 1 bisa lahir untuk bagaimana Bapak melakukan modifikasi terhadap instrumen itu, proses seperti apa yang dilakukan, itu sudah bisa lahir satu artikel tuh. Nah, kemudian baru hasilnya. Ya, Pak. Nah, jadi satu riset ini bisa melahirkan tiga artikel. 3 artikel, Pak. Yang pertama tadi apa, Pak? Ya mungkin bisa dalam bentuk bibliometrik ya, satunya konsep paper. Bibliometrik ya. Ya, bibliometrik. Mungkin dianalisis dulu sehingga kelihatan gap-nya. Sampai di gap itu udah dapat satu artikel ilmiah itu. Jadi tren research terkait dengan ini seperti apa di berbagai negara di dunia. Nah, itu udah bisa jadi satu research, udah bisa jadi satu artikel. Ya kan? Siapa? Dicatat dulu, Pak ya. Kalau hanya sekedar Sinta 2 mudah itu, Pak, dapat 3 artikel tuh kalau hanya sekedar Sinta 2. Iya, Nah, menurut saya karena datanya ini bagus, detail, ini sayang kalau hanya ke Sinta 2 gitu kan. Ya, siap. Mungkin Bapak bisa dapat minimal dapat 2 Sinta 2 kan, dapat 1 Scopus nih dari research ini. Nah, kalau menurut saya nih. Iya, Pak. Izin bertanya, Pak, satu, Pak. Ya. Ini karena masih baru-baru ini benar-benar belajar nih sama Pak Safriman. Ya. Ini kan dia itu instrumennya bukan korelasional ya, Pak ya? Bukan, enggak. Ini saya tadi melihat dari sisi jenis datanya aja nih. Kalau saya lihat dari sisi jenis datanya, karena ini menggunakan menggunakan Likert scale. Ya. Ini kan berarti mana tadi? Coba lihat apa tadi itu? Konsep apa tadi itu? Konsepnya tadi itu di bentar, Pak. Yang ada yang tiga level tadi. Sebentar ya, Pak. Yang 3 level tadi. Nah, ini, Pak. Ya. Ini artinya misalkan policy awareness gitu ya. Ya. Ada basic knowledge, ada integrated teknologi. Ini kan artinya setiap ini ada pertanyaan-pertanyaan kan, Pak? Iya. Misalkan basic knowledge itu ada berapa pertanyaan di situ? Ada biasanya itu paling sedikit 4, paling banyak 8, Pak. Untuk masing-masing ini, Pak. 8. Itu menggunakan Likert scale kan? Campur-campur dia, Pak. Nah, ada yang pakai ya dan tidak, ada yang Likert scale, Pak. Yang majority Likert scale-nya yang mana? Kalau saya tuh karena mengadopsi dari sananya ya, Pak, ya, bukan membangun pertanyaan berdasarkan variabelnya itu, Pak, gitu. Iya. Jadi, ya benar, maksudnya ya dari situnya aja, dari model dari situnya itu aja. Iya. Itu hampir setiap ini beda-beda. Iya, Pak, setiap jarang sekali variabel yang jawabannya itu pertanyaannya pakai Likert scale, Pak. Biasanya selalu ada ya dan malah banyakannya tuh ya dan tidak gitu, Pak. Nah, itu kemarin yang saya sendiri juga, gimana ya cara melakukan validasinya gitu. Jadi gini, nanti Bapak cek dalam dalam multivariate analysis minimal 2 buku yang tadi itu, buku-buku yang saya sebutkan tadi itu.
Siap. Nanti di situ step by step Bapak akan ditunjukkan. Yang penting Bapak dapat justifikasinya gitu loh Pak. Ya, Oke, baik, siap, Pak. Bapak dapat justifikasinya itu. Sepertinya ada ruangnya untuk itu bisa dilakukan kalau memang instrumen itu bentuknya liquid skill gitu ya. Tapi Oke. kalau bentuknya lebih banyak pada yes or no gitu kan, Mm-mm. mungkin Bapak bisa menggunakan KR20. Atau Ya. bisa dipisah nggak ya, Pak? Ya, maksudnya yang pertanyaan pakai yes or no, pakai yang Nah, R20. saya khawatirnya kalau masing-masing itu mewakili setiap bagian ini mungkin itu Mm-mm. mudah. Tapi kalau dia bercampur-campur, sepertinya tidak bisa. Nggak bisa ya, Pak ya? Tidak bisa. Kalau dia bercampur-campur gitu ya, dalam satu ini, Iya, misalkan basic knowledge, ada yes or no, kemudian ada liquid skill gitu ya. iya. Izin saya Nanti menampilkan juga pertanyaannya mungkin ya, Pak ya, untuk bisa kita lihat juga gitu, Pak. mana? Sudah muncul ya, Pak ya? Sudah. Ah, ah. Ya, ya. Ha. Misalnya kayak kebijakan ini, Pak, gitu. Terus, bawahnya apa nih? Di kebijakan ini ada yang pakai Likert scale. Nah, nanti di sini ada yang Likert scale, ada yang nyampur gini, Pak. Ada yang iya dan tidak juga gitu. Kalau sekedar untuk pemilihan item bisa ini, Pak. Untuk Mm-mm. pemilihan item bisa ini dilakukan. Pemilihan item itu maksudnya seperti apa ya, Pak ya? Nih, misalkan kan katanya tadi yang instrumennya itu yang bentuknya liquid skill disatukan gitu ya, dikumpulin Mm-mm. gitu ya. Yang Iya, yes mm-mm. or no di ini dikumpulkan gitu ya. Dikumpulkan, iya. Mm-mm. Nah, tapi kalau memakai cara kerjanya exploratory factor analysis, ini tidak memungkinkan dia dilakukan ini. Tapi kalau Mm-mm. kita cek item by item mungkin dia bisa karena konsepnya itu dia konsepnya korelasi for each item dia Pak, cara kerjanya itu. Cara kerja exploratory factor analysis itu dia coba melihat instrumen yang bagus itu adalah konsepnya ya, konsep Iya. sederhananya ya. Mm, mm. Dia melihat korelasi untuk setiap item. Jadi semakin tinggi nilai korelasi di antara inter-item correlation namanya. Jadi Mm. semakin tinggi korelasi setiap item itu menunjukkan instrumen itu semakin bagus. Iya. Mm-mm. Gitu deh Pak. Itu konsep exploratory factor analysis. Begitu juga dengan confirmatory factor analysis. Iya. Jadi Mm-mm. konsepnya dia melihat korelasi setiap item. Nah, izin juga menampilkan dari panduannya ya, Pak. Hmm. Ini kalau dari mereka panduannya adalah setiap pertanyaan itu mewakili satu blok di sini, Pak. Kalau misalnya dia menjawabnya, misalnya untuk yang bagian standar classroom ini misalnya ya Pak ya, misalnya Ya. yang pertama ini jawabannya adalah ya, maka ini ditandain merah gitu Pak. Kalau Ya. misalnya yang ini dia apa namanya pakai Likert 1 sampai 5, kalau dia jawabnya di atas 3 baru ditandain merah gitu Pak. Hmm. Jadi masing-masing pertanyaan itu apa namanya menandai satu-satu level, satu-satu kompetensi di sini gitu Pak. Oh, misalkan ini standar classroom itu ada berapa di Ya, situnya? Ada 4 pertanyaan ya standar classroom itu. ada 5 Pak. Ada 5 pertanyaan di sini. Standar classroom. Itu merahnya Iya, ada 4 heeh. itu. Ini Pak, jadi ini 1, 2, 3, Oh, 4, oh, 5 oh, gitu Pak. gitu ya. Heeh. Oh, Iya Pak, oh, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 kayak kamar-kamarnya gitu Pak. Nah itu Ya, yang ya, kemarin ya, saya ya. benar-benar kayak, nih cara melakukan validitasnya selain dari expert judgment gimana ya gitu. Itu yang benar-benar masih, Oke, coba nanti di ini ya, di Bapak baca di itu ya, di buku-buku tadi ya. baik siapa nanti saya cari Oke, ininya Pak. oke. Mm, Nah, siap saya Pak. pikir ada ini, ada exit way-nya di situ tuh. Ada exit way-nya di sana ya Pak ya? Iya, ada. Waduh, siap, siap, siap Pak. Itu benar-benar Ah, kemarin tantangan yang lama, salah satu yang cukup lama itu di sana sih Pak kemarin. Itu ini ya gimana cara melakukan makanya validasinya menurut ini? menurut saya sayang Mm-mm. ini kalau dijadikan nanti produk akhirnya hanya kalau satu artikel ilmiah saja nih. Iya Pak, betul Jadi Pak. Mm-mm. proses Bapak memantapkan instrumen ini bisa menjadi satu artikel nih.
Sehingga Satu artikel nanti sendiri, Pak ya. ya, sehingga nanti ketika teman-teman guru atau teman-teman mahasiswa, teman dosen yang lain ingin melakukan riset yang lebih kurang sama dengan riset Bapak ini, mereka bisa menggunakan instrumen Bapak ini. Siap. Jadi mereka tidak lagi mengambil instrumen yang ada di UNESCO gitu kan. Iya. Nah, Sudah ada jadi versi lokalnya berarti ya, Pak ya. sudah ada versi lokalnya gitu. Nah, paling tidak menurut saya kalau di Hare dan Julie Pellen itu dia di situ ada isunya sampel size. Sampel Iya, size. iya. Nah, ukuran sampelnya mencukupi tidak untuk kita menerima nilai yang kita dapatkan itu gitu ya. Kalau yang di Hare itu saya juga pernah saya baca itu memang berdasarkan R-squared-nya ya, Pak ya. R-squared dan signifikansinya mau berapa gitu yang saya tahu. Karena Sampel beberapa kali size-nya juga pakai. jadi isu, Pak. Sampel Ya, size-nya jadi juga kemudian jadi isu. sampel size-nya memang jadi perhatian di situ. Kalau misalnya R-square-nya mau tinggi ya sampel size-nya ada pengaruhnya gitu. Betul, Pak, sampel Ya size, Pak. benar. Itu. Nah, itu kalau bisa itu dimantapkan menjadi satu artikel, Ya, nah ini itu sudah menjadi justifikasi untuk instrumen ini dilegalkan untuk digunakan oleh teman-teman se-Indonesia nih. siap, Pak. Nah, itu kan ijtihad ilmiah yang luar biasa itu. Insya Allah, Pak. Membantu teman-teman kita gitu ya. Siap, siap, Pak. Boleh lah nanti kita kolaborasi nulis artikelnya sama-sama. Boleh, Pak. Boleh, Pak Prof. Itu benar-benar nanti bantuan dari Pak Prof tuh. Kalau menurut saya ini ada tiga artikel ilmiah lahir dari sini nih. Ini selesai buat laporan ini udah bisa dicicil 3 artikel ilmiah nih. Satu buat 3 artikel, Pak. satu buat bibliometrik analisis ya. Nah, satu lagi buat ini proses Bapak memantapkan instrumen ini. Proses pembuatan instrumennya ya. Akan membuat kan, memodifikasi kan? Iya, Memodifikasi instrumen itu pemodifikasian. adaptasi Adaptasi ya, Pak, istilahnya ya. adaptasi. Nah, step by step-nya itu menurut saya sangat menarik tuh. Sehingga nanti cara kerja yang Bapak lakukan itu ketika teman-teman lain ingin melakukan riset, tidak memiliki instrumen, mengadaptasi dari instrumen orang lain, nah ide yang Bapak lakukan ini bisa dimodifikasi oleh teman-teman kita gitu. Siap. Nah, itu satu ijtihad ilmiah yang luar biasa itu, Pak. Sumbangannya sama juga dengan sholat 2 rakaat mungkin tuh, sholat sunat 2 rakaat. Insya Allah. Tapi memang Pak, ini memang proses adaptasi ini saya benar-benar ingin memantapkan lagi, sebenarnya pengen diulang lagi sebenarnya Pak untuk proses adaptasinya mencocokkan dan memang ditargetkan ya masuklah Scopus lah setidaknya ini. Benar. Gitu. Dan saya yakin itu bisa dilakukan. Makanya tadi ada exit way-nya sepertinya di buku-buku yang saya sebutkan. Di buku itu ya, nanti saya bedah bukunya Pak. Oke. Siap, Pak. Saya pikir itu Pak, kalau dari sisi hasil kan bergantung pada proses ini saja ya. Kalau proses Betul, ini bagus, nah saya yakin hasilnya itu kita yakin menerima hasilnya itu kalau proses itu kita laksanakan dengan baik gitu ya. Siap. Oke. Siap Pak Prof. Terima kasih banyak Pak Prof itu. Pak Subhan. Iya, ini saya sampai merinding ini mendengar masukan dari Pak Prof. Pak Prof, izin Pak Subhan menyampaikan ke saya tadi beliau harus menyambut tamu di fakultas, jadi moderator diserahkan ke saya gitu Pak. Oke, lanjut. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Prof untuk review buat penelitian saya luar biasa. Kita lanjut ya Pak Prof untuk penelitian selanjutnya dari Pak Muhammad Syafi'i. Pak Syafi'i. Bentar Pak Prof, izin. Siap, Pak Syafi'i. Dipersilahkan untuk menampilkan presentasinya, Pak. Oke. Share screen. Karena saya sedikit lupa. Presentasi kayaknya ini deh. Ini enggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat, Prof? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Prof. Oke, Prof. Ini baik, Prof. Ini saya langsung di laporan hasil terkait penelitian saya.
Jadi terkait analisis dinamik model matematika penyebaran HIV atau AIDS dengan treatmentnya yaitu ART dan adanya edukasi. Jadi saya langsung ke hasil. Saya buat adalah sebuah model seperti ini, Prof. Dan ini apa namanya, di mana dalam satu populasi itu, populasi yang bersifat tertutup, saya bagi menjadi 5 subpopulasi, yang mana di situ ada S itu adalah yang individu rentan, kemudian yang SE itu adalah individu yang rentan tapi yang sudah teredukasi dengan adanya apa bahayanya HIV. Kemudian I itu adalah subpopulasi untuk individu yang apa namanya yang terinfeksi AIDS. Kemudian T itu yang diberikan treatment, yang A itu tanpa adanya treatment, kemudian dia masuk ke stadium AIDS. Di situ ada apa namanya? Di sini ada banyak parameter, Prof, yang apa namanya yang disajikan dalam penelitian ini. Ya dari sistem model ini kemudian sampailah kita bentuk dalam suatu sistem persamaan diferensial menjadi seperti ini. Adapun untuk analisis dinamik dari sistem persamaan diferensial ini, yang pertama saya berikan adalah titik kestabilan, titik kesetimbangan, di mana titik kesetimbangan itu kita bisa memprediksi untuk di waktu jangka panjang. Dari ini ya, dari 5 persamaan ini nanti akan diberikan titik kesetimbangan. Titik kesetimbangannya adalah diperoleh seperti ini, Prof. E0 ini adalah titik kesetimbangan bebas penyakit. Artinya di dalam populasi itu infeksi tidak terdapat infeksi, atau I-nya yang tadi ini, yang tadi di populasi I-nya di sini sama dengan 0. Berarti di dalam populasi itu tidak terdapat suatu infeksi atau penyakitnya tidak menyebar. Sehingga dinamakan adalah titik kesetimbangan bebas penyakit. Diperoleh titik kesetimbangan bebas penyakitnya ada di sini. Kemudian di sini ada diperoleh adalah bilangan reproduksi dasar. Dari persamaan tadi diperoleh bilangan reproduksi dasar. Apa sih bilangan reproduksi dasar itu? Adalah jika kita di dalam suatu populasi itu adalah terdapat suatu individu yang sudah terinfeksi, bilangan reproduksi dasar ini itu mewakili adalah terinfeksi sekunder, artinya adalah ada orang yang rentan terinfeksi dari orang yang sudah terinfeksi dari awalnya tadi. Kita lihat dari bilangan reproduksi dasar ini apakah dia kurang dari 1 patokannya atau lebih dari 1. Kalau misalkan nanti artinya kalau kurang dari 1 maka dia masuk di bebas penyakit. Kalau lebih dari 1 maka dalam populasi itu akan terjadi suatu endemi. Kemudian titik keseimbangan yang tadi, yang pertama saya sudah temukan yaitu polanya penyakit. Yang kedua adalah E-nya di sini itu tidak sama dengan 0. Artinya di dalam populasi yang ada di sini itu terjadi suatu endemi. Dan diperolehlah titik keseimbangan adalah seperti ini. Titik keseimbangan yang endemi ini ada pola. Di sini kita belum berbaku. Kemudian saya dapatlah sebuah teorema dari sini. Dari sini pada sistem 3 mempunyai titik keseimbangan endemi itu memenuhi jika ini ada K3 ya, Prof. K3 itu kurang dari 0 maka terdapat satu titik keseimbangan endemik. Jika K3-nya lebih besar dari 0, K2-nya kurang dari 0 atau seperti ini, maka terdapat kemungkinan itu adalah terjadi 2 titik keseimbangan endemik. Untuk penjelasan detailnya ada di apa namanya di makalah saya di laporan hasil. Kemudian setelah saya mendapatkan titik keseimbangan ini, saya lihat perilakunya apakah dia stabil atau tidak. Artinya kalau misalkan dia stabil, kita bisa prediksi jumlah apa namanya jumlah individu di jangka yang panjang itu seperti apa. Akhirnya setelah dianalisis kestabilan, rekapannya ada di hasil itu jika betanya itu kurang dari ini, maka titik kesetimbangan penyakit
pada sistem 3 itu adalah stabil asimptotik. Berarti dia menuju suatu titik. Titiknya yaitu ini. Di mana dia infeksinya di sini 0, di masa yang panjang ini adalah hitungannya tahun ya, hitungannya tahun. Berarti ini saya nanti akan simulasikan tuh sampai 500 tahun. Sampai 500 tahun. Jadi itu apa namanya diperoleh sampai di titik mana dia akan menyampai di T yang mana dia akan menyampai sampai di E0 ini, titik kesetimbangan ini. Kemudian ini adalah simulasi numerik. Saya berikan adalah data seperti ini. Ini saya belum masuk untuk kondisi yang ada di Padang. Ini hanya saya ambil di salah satu jurnal. Ini juga seperti itu diberikan parameter-parameternya seperti ini. Diperolehlah seperti ini karena dengan parameter yang saya peroleh itu nilainya adalah 0,6. Artinya angka reproduksinya itu kurang dari 1. Maka penyebaran penyakit akan menurun dan menghilang pada jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, dikarenakan I-nya itu sama dengan 0, maka jangka waktu tertentu tidak ada interinfeksi dalam satu populasi itu. Sehingga kita lihat di sini, terlihat sekali di sini adalah populasi yang susceptible, kemudian ini adalah susceptible awareness yang sudah dikasih teredukasi, ini infectious, kemudian yang terinfeksi, kemudian ini adalah kompartemen yang kasih treatment, kemudian ini adalah kompartemen atau kelas yang dengan individu yang AIDS. Artinya dengan tambahkan adanya edukasi, dilihat di sini susceptible-nya selalu meningkat. Kemudian yang unaware atau yang tidak punya kesadaran dia selalu turun. Sehingga dalam satu populasi nanti pada waktu T tertentu ya di sana sangat panjang, ini sudah tidak ada infeksi. Kalau misalkan saya besarkan ini berarti sekitar, kalau misalkan di sini prediksinya berarti sekitar di 60 atau 70 tahun ke depan. Ya, berarti ini karena hitungnya time-nya itu adalah year atau tahun, berarti apa namanya sudah tidak ada infeksi di sini. Atau dalam populasi sudah tidak ada yang terkena HIV, kemudian tidak ada yang treatment, dan juga tidak ada yang terkena AIDS. Ini saya berikan T-nya adalah 500, berarti dengan delta T-nya adalah 0,01. Salah satu saya cukup jelaskan pada gambar ini ya, yang pada gambar ini dijelaskan bahwa menunjukkan bahwa populasi individu rentan yang tidak mempunyai kesadaran atau unaware terhadap penyakit HIV menurun ya sampai dengan T48. Berarti di sini adalah 48 tahun ke depan dan stabil menuju sini. Ya, dia awalnya dari 2 juta dia turun dari sekitar 1,3. Tapi karena di sini tidak ada infeksi, dia ya tetap aja menjalankan perilakunya seperti itu karena tidak ada infeksi. Kemudian untuk yang gambar selanjutnya itu menunjukkan populasi individu yang rentan yang teredukasi terhadap penyakit itu selalu naik. Artinya dia yang susceptible ini di populasi itu selalu naik. Begitu juga yang lain. Kemudian di sini juga ditunjukkan ketika parameter tadi saya perbesar. Kemudian ada beberapa parameter saya besar, saya ingin menunjukkan bahwa ketika R0-nya itu lebih dari 1. Yaitu di sini beta. Beta itu adalah laju infeksius, laju orang itu tertular menjadi HIV. Kemudian ini adalah proporsi, ini Bapak saya perbesar. Sehingga diperolehlah R0-nya itu lebih dari 1. Dari hasil ini, di sini sehingga I-nya itu sama dengan 0. Artinya penyakit itu menyebar dalam populasi. Selalu menyebar dalam populasi. Jadi sampai kapanpun dia masih ada. Di sini di hasil simulasinya adalah seperti ini. Kita lihat di kompartemen yang terinfeksi, ya terinfeksi dia selalu ada. Kemudian yang self treatment ada juga. Kemudian yang AIDS ada. Artinya di sini adalah dalam satu populasi itu infeksinya masih jalan terus, Dan kita lihat di sini yang susceptible turun, kemudian yang susceptible yang aware dia naik turun.
Ini adalah kondisi. Kemudian bagaimana kondisi ketika di Kota Padang? Saya mendapatkan data di Kota Padang itu adalah seperti ini. Saya hanya mendapatkan data 5 tahun terakhir ya, Prof. Belum banyak sehingga apa namanya mungkin terkait estimasi parameternya mungkin belum apa namanya terlalu jelek mungkin nanti. Di sini dari 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Ini adalah data di Kota Padang terkait pasien HIV atau yang kemudian AIDS. Kemudian di sini ada ODA yang dengan treatment, dia yang sudah menjalani pengobatan di Kota Padang. Setelah saya estimasi parameter, diperolehlah parameter seperti ini untuk di Kota Padang. Parameter-parameter yang berhubungan dengan model tadi. Ya, ini adalah estimasi parameternya, data dengan modelnya. Kemudian sehingga tadi itu dengan estimasi parameter tadi saya dapatkan ternyata untuk kasus di Kota Padang ini R0-nya adalah kurang dari 1 atau sekitar di 0,2530. Ya. Jadi dia apa namanya berlakunya adalah penyakit terkendali dan tidak menyebar dengan cepat. Ini adalah misalkan saya kasih nilai awal berapapun dia selalu menuju E0 ini. Kemudian ini adalah simulasinya untuk yang kondisi di Kota Padang dengan nilai awal yang seperti ini dan ini sampai 500 tahun ke depan ternyata penyakit di sini cukup terkendali. Kemudian yang tapi di sini saya cukup tambahkan adalah analisis sensitivitas, yaitu analisis sensitivitas itu adalah ketika parameter itu saya rubah. Ya, ketika parameter itu saya rubah di sini sensitivitasnya ini ada 1 kemudian minyak dan negatif epsilon sini. Berarti kalau misalkan apa namanya beta ini saya naikkan 10%, maka nilai R0 juga bisa naik sekitar 10%. Artinya kalau kondisi sekarang emang R0-nya adalah di daerah 0,2530, 0,2530, kalau misalkan beta itu bisa saya perbesar, maka ada kemungkinan ya di masa yang akan datang itu infeksinya menjadi R0-nya lebih dari 1. Artinya terjadi endemi. Apalagi melihat perilaku sekarang, ini saya cross check dengan simulasi, yaitu ketika ini saya ambil cuma 1 saja, yang lain tetap tapi betanya ini saya naikkan. Ya, ketika betanya tadi itu ketika 0,2 ke 0,4, 0,6, 0,8 ini masih di sekitar apa namanya laju penularannya ini masih menjadi yang apa namanya bebas penyakit. Tapi sudah kalau misalkan dari 1 yang hijau ini, maka dia sudah menjadi endemi dalam populasi itu ketika betanya ini saya naikkan. Di sini saya cuma melihat di beta, aslinya bisa saya simulasikan yang lain, tapi untuk di laporan ini saya cuma ambil di beta. Kemudian dari gambar 5 tadi menunjukkan analisis sensitivitas parameter, menunjukkan semakin besar nilai beta, maka laju infeksi semakin tinggi dan individu yang terinfeksi semakin banyak dan penyakit akan menghilang dan dari populasi itu akan semakin lama. Ketika parameter beta diperbesar menjadi 1, maka R0-nya atau angka reproduksi dasarnya lebih dari 1. Artinya terdapat endemi dalam populasi karena masih terdapat individu yang terinfeksi dalam populasi tersebut sampai di jangka yang panjang. Dari itu kesimpulannya saya peroleh dari berdasarkan kalau secara keseluruhan didapatkan 2 titik kesetimbangan bebas penyakit dan yang bersifat stabil asymptotik. Kemudian ini adalah angka reproduksi dasarnya diperoleh bersamaan seperti itu dan menggunakan estimasi parameternya untuk yang di Sumatera Barat R0-nya kurang dari 1 dan titik kesetimbangan bebas penyakitnya bersifat stabil asymptotik. Berdasarkan sensitivitas diperoleh indeks sensitivitas yang berpengaruh pada angka reproduksi dasar. Itu seperti ini. Terima kasih Prof. Itu yang sedikit saya jelaskan. Mohon masukan terkait penelitiannya.
kekurangannya, apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Ditunggu reviewnya, Prof. Coba kita ke atas tadi ya, Pak. Di Iya, awal Pak. tadi, Pak. Di share screen, Pak. Oh, baik-baik, Pak. Ya. Saya share screen. Bapak Oke, di yang matematik mana ya, Pak? ini? Iya, betul, Pak. Saya di matematik. Sebentar, saya lupa. Ini, Pak. Yang paling atas berarti coba, Pak. Oh, berarti model ya, Pak ya? Enggak, apa? Saya ingin ke ini tadi, ke judulnya tadi. Oh, judul. Oke, Pak. Oke. Ini produk akhir yang mau Bapak tawarkan dari bisnis ini apa? Tawaran sebuah model Tadi yang hasil baru semua. untuk memprediksi itu gimana nih, Pak? Oh, kita bukan model baru, Pak, tapi mengembangkan. Jadi ada Oh. yang dari orang model seperti ini kita tambahkan menambahkan kompartemen adalah SE ini, yaitu dengan apa namanya, dengan susceptible ini kita berikan sebuah edukasi sebagai kontrolnya. Kemudian eh, ada beberapa parameter yang kita hilangkan, juga pada parameter yang apa kita tambahkan gitu, Prof. Berarti kita pengembangan. Dan rasionalitas untuk itu pasti ada lah ya, penambahan Iya dan pasti. pengurangan itu ya. Iya betul, Prof. Saya nggak ngerti nih Nanti kan dari sisi konten saya nggak ngerti nih. baik-baik, Prof. Nah, artinya dari sisi apa untuk kita dalam riset yang seperti ini gitu ya, untuk Iya, menambahkan dan kemudian kan pengurangan itu ada rasionalnya dalam matematik gitu ya. ada, Prof. Kemudian kan kita juga tunjukkan juga dari beberapa rasionalnya itu kan kenapa saya tambahkan ini sebagai kontrol, kemudian apa namanya ada pengurangan karena menurut saya kayaknya misalkan kemarin ketika di sini ada hubungan timbal balik, tapi karena menurut dari segi kesehatan, oh ini nggak pas gitu kan, ini nggak pas kalau misalkan ada apa namanya ketika AIDS kembali ke HIV itu nggak pas, berarti kemarin saya hilangkan. Kemudian ada beberapa kemudian yang saya tambahkan untuk apa namanya untuk memperbaiki model tersebut. Dasar kita membangunkan itunya itu dari mana itu, Pak? Konsul, Prof, konsultasi. Saya kan kemarin saya Konsultasi ya. kemarin Nah, ya, dari tapi sisi ininya, dari sisi keilmuan Bapaknya gitu, dari sisi keilmuan matematikanya, basic itunya dari seperti apa tuh? Rasional bukan kita bisa kalau saya kemarin lebihnya ke konsultasi, Prof. Berarti kalau misalnya rasionalitasnya itu adalah kita mencocokkan apakah yang model yang kita beri itu dengan orang yang ahli. Misalkan saya kemarin adalah ke dinas kesehatan, saya bertemu dengan apa ya, dengan bagian epidemiologi di sana. Itu saya konsultasi terkait model ini apakah sudah pas. Kemudian sama dengan kelompok juga, sama dengan kelompok itu apa namanya memberikan memberikan masukan. Kemudian kita berikan adanya beberapa tambahan, misalkan ada apa namanya Bapak proporsi. pernah baca nggak Pak ini riset-riset yang di jurnal-jurnal internasional? Bapak pernah baca nggak? Oh iya, baca, Pak. Ada berapa Bapak menemukan riset di situ? Kalau yang terkait ini, Iya. yang terkait HIV. Yang inilah, Terkait. yang dynamic analysis model inilah contohnya. Oh, banyak, Bapak, ratusan, Bapak. Ratusan Saya ya. sekarang juga ya ratusan apa namanya kalau kemarin saya sekarang ini kemarin juga apa namanya membaca itu sekitar ada 50. Nah, kalau analisis dinamiknya saja itu banyak, Bapak. Tapi kalau misalkan kita Itu ambil banyak itu dari apa Pak? Dari jurnal-jurnal lokal apa jurnal-jurnal apa internasional? namanya kalau kita ambil HIV AIDS-nya juga banyak, tetapi kalau misalkan internasional, Bapak, Jurnal-jurnal internasional ya. internasional. Jadi kalau misalkan kita
Jadi kalau misalkan sebentar Pak ya. Ya, Nah, ini ini yang Bapak ada tawarkan ini, yang Bapak tawarkan ini seberapa pede nih Bapak menawarkan ide ini? Kira-kira kalau kita mau tawarkan ke jurnal-jurnal internasional ya, seberapa pede Bapak menawarkan model yang Bapak lahirkan ini? karena ini cuma pengembangan biasa sih Bapak. Kalau misalkan jurnal internasional mungkin saya nanti ini apa namanya ada pengembangan lagi itu adalah apa namanya yaitu tadi kita menambahkan sebuah kasus yang ada di Kota Padang gitu Pak. Tapi untuk yang emang untuk yang di Kota Padang kemarin ketika saya diskusi betul-betul untuk apa ketika saya itu Pak Syafi'i kalau misalkan mau publikasi terkait ini saya izin terlebih dahulu. Makanya kemarin saya publikasinya secara umum karena orang dari dinas kesehatannya jangan apa namanya mungkin buat kita tapi jangan dipublikasikan gitu Pak. Jadi saya kemarin Oh, publikasinya secara umum gitu. enggak, maksud saya kita bukan publikasi dari sisi kasusnya ya, maksudnya dari sisi Ya, ininya, dari sisi pengembangan keilmuan dalam bidang keilmuan kitanya gitu loh Pak. Ini oke oke kira-kira Pak. ada sesuatu yang seksi nggak dari apa yang Bapak tawarkan ini? Dari Oh, sisi belum Pak. dari sisi pengembangan keilmuan Bapaknya maksud saya nih, bukan ke Kalau kasusnya. misalkan kalau misalkan untuk yang ke seksisnya sih belum. Jadi kalau misalkan kita hanya studi kasus saja di Padang. Kalau misalkan kalau yang tadi yang apa namanya yang kayak novelty-nya atau gap-nya dengan itu nggak terlalu banyak dengan yang lain gitu. Ya, maksud saya kan kita melakukan riset yang seperti ini dalam bidang kita, Betul. ya harusnya kan ada sesuatu walaupun ini penelitiannya pengembangan kapasitas apa ya? Pengembangan kapasitas apa ini ya? Ini adalah Apa nih? apa namanya aplikasi aplikasi dari Nah, sebuah keilmuan, oh, aplikasi dari sebuah keilmuan ya. implementasi. Iya. Hmm. Apa namanya? Tadi saya coba lihat juga nih di apa di data di apa. Tapi kok saya menemukannya masih sangat sedikit ya Apanya Pak? di data di Scopus ya. Apa saya mungkin saya salah Untuk salah kata kunci saya mungkin ya. oh banyak Ya, Pak ini salah mungkin sedikit ya Pak ya. Kalau itu iya. maaf Pak. Oh, berarti ini bukan ininya ya Pak ya, bukan ke apa namanya ke pengembangan model prediksinya ya. Nggih, Pak. Ini Ya betul lebih betul Pak. lebih kepada menganalisis ininya ya, menganalisis kasusnya ya. Ya, jika dong. Jadi kalau misalkan di sini ada Pak, kalau misalkan nanti itu banyak Pak untuk ini adalah HIV treatment apa namanya model-model ini literatur review ini saya 5 tahun ke bawah ini saya lagi sekitar ini literatur review ini sekitar Hmm. ini ada banyak ini ini pengembangan terbaru. Nah, ini sekitar ada 48 apa namanya 48 artikel yang saya itu. Tadi banyak Pak yang terkait HIV tadi. Tapi ya itu Oh, untuk menentukan gapnya itu emang kita harus betul-betul apa namanya sering konsultasi juga. Itu Pak. hmm. Ini kalau dari hasil yang Bapak dapatkan sekarang ini, seberapa pede nih Bapak mempublikasikannya nih? Oh, ini ada yang satu sudah publish Pak. Karena kemarin ada itu sudah publish satu tapi yang secara umum tadi. Di mana publishnya? Saya kemarin ambil karena kemarin mintanya kan tahun ini gitu kan. Hmm. Ya. Kemarin itu kan. Jadinya saya kemarin ngelobi salah satu itu apa namanya beberapa editor in chief dapatnya yang kalau di Sinta 2 atau Sinta 1 atau yang lain kan itu masih nggak bisa kan pasti ada itu. Kalau misalkan Sinta 3 kemarin udah dapat udah, udah publish apa? Oh, Sinta 3 kemarin ya. Iya, udah ada publish. Nggak, maksud saya dengan data-data yang Bapak tampilkan tadi, Iya. eh, ini prediksinya bisa menembus ke Q berapa? Oh, kalau yang itu rencana tadi kalau misalkan yang tadi Pak, kalau yang untuk yang Q itu mungkin harus saya tambahkan, nggak mungkin cuma cuma yang saya laporkan Oh, saat ini. berarti kalau yang seperti itu memang layaknya baru di ini ya, Sinta 2 dan 3 ya. Ya, gitu Pak.
Iya. Kalau misalkan itu pasti harus ada yang saya tambahkan. Oke. Tapi untuk Kayak gitu, ini Pak. udah memenuhi persyaratan ya untuk riset Bapak ini. Udah, Udah ya. insya Allah. Ya. Kalau misalkan untuk itu berarti ya saya harus tambahkan sesuatu. Tinggal saya itu berkaitan dengan suatu data, saya bisa kefraksionalkan, yaitu berdasarkan dengan sesuatu yang lalu. Dan itu sekarang kalau misalkan kalau di dunia Bapak pernah submit ke matematika, jurnal IPA nggak Pak? IPA itu apa, Pak? Apa? JPI. Pernah submit ke jurnal JPI nggak? Belum, Pak. Belum. Yang di ini sekarang Q3 dia, kemarin tuh Q2 dia sebelumnya. Oh, Yang di baik, Pak. yang di Nanti. UNES, yang di UNES. Oh, nanti saya coba search, Pak, ya. Soalnya kan kemarin saya ngejarnya kan publish cepat gitu, Bapak. Gitu sih. Ya, Jadi enggak, saya kurang ini ya, tidak seberapa paham dari sisi substansi ya. oke, Pak. Betul, Eh, Pak. Ya. Kalau yang statistik kayak tadi saya agak paham lah, ya kan? Yang dibuat Ya, oleh Pak. Pak Teguh tadi, nah itu memang bagian dari pekerjaan saya lah. Baik, Eh, Bapak. karena saya juga apa namanya banyak berkecimpung untuk menyusun instrumen dalam psikologi kan. Jadi Ya, saya baik, sedikit Bapak. paham kalau pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, pekerjaan Pak Safi ini, nah ini memang bergantung pada Pak Safi ini sepenuhnya. Baik. Menurut Ya, saya, Bapak. makanya pertanyaan saya itu seberapa yakin tadi kan dengan hasil pekerjaan yang Bapak lakukan ini, Ya. kalau kita publish gitu ya, Ya, pada Pak. jurnal-jurnal yang high impact jurnal gitu loh Pak. Pak Baik, pede Bapak. nggak kalau ini kita submit misalkan minimal ke Q3 ataupun Q2? OPD, Bapak. Nanti itu mungkin saya tambahkan sesuatu. Tapi itu Oke. tambahkan nggak banyak, tapi maksudnya masih apa namanya? Secepat maksudnya gitu. Ini kan Iya. kemarin kan sesuai dengan laporan hasil yang ada di penelitian ini. Eh, tapi ini masih berbentuk analisis kasus dengan menggunakan model-model tadi ya. Iya, betul, Bukan Pak. bukan meng-create the new model ya. Oh, enggak, Pak. Oh iya ya. Kalau kita Berarti rata-rata betul, Bapak. Rata-rata kalau misalkan di kita itu emang kalau misalkan analisis dinamik, kalau misalkan kecuali kalau misalkan kemarin ya, kalau misalkan kita ada sesuatu apa yang kita baru kemarin kan kayak terkait COVID gitu, Bapak ya. ya. Nah, kalau COVID itu berarti kan kita emang betul-betul bagaimana di matematika itu emang ada apa namanya, bagaimana cara memodelkan sesuatu. Yang pertama dari Ya. awal gitu ya, yang kita Ya. kelompokkan jadi 3 orang gitu. Tapi untuk mengcreate yang misalkan penyakit yang sudah lama teliti itu adalah kita mengembangkan saja yang memang betul-betul real atau emang ada salah satu pencegahan terbaru, misalkan obat terbaru ini gimana, apakah dia itu bagus atau enggak, misalkan gitu, ada pemerintah misalkan kita mencanangkan ada obat terbaru atau apa, itu bisa nanti kita Ini tadi tambahkan. conclusion akhirnya tadi apa tuh Pak? Conclusion akhirnya. Konklusi akhirnya kan tadi kalau misalkan kita apa namanya di daerah Padang dengan Ya. parameter yang sudah diestimasi yang dengan kasus-kasus yang ada di Padang itu masih apa namanya masih terkendali, Prof. Intinya untuk apa Oh, namanya kasus AIDS-nya seperti itu. Jadinya artinya tidak perlu terlalu takut ya dengan HIV di Kota Padang gitu. Tapi kan tadi kan tambahkan tadi Prof, ketika itu terkendali, saya tambahkan satu kompartemen yaitu atau satu subpopulasi yang memang orang yang apa namanya orang yang rentan dalam populasi itu emang harus bisa menjaga yang teredukasi harus menjaga itu, Prof, menjaga perilakunya. Kalau misalkan dia unaware atau tidak apa namanya tidak menjaga perilakunya ya bisa tertular. Makanya tadi saya tambahkan suatu kompartemen yang mana itu adalah untuk menambahkan orang yang rentan Dari tapi memang dari sisi teredukasi. data dari sisi data Pak, seberapa yakin Bapak dengan data-data yang Bapak dapatkan itu? Dari Oh, sisi data. kalau data kan datanya itu emang data real dari itu, Pak, ya, dari Dinkes ya. Data real ya. Data real itu, Pak, data real itu Heeh, karena heeh, saya kemarin mintanya ke sana itu emang data real. Ya itu emang heeh. yang terjadi. Oke. Tapi Berarti kalau masalahnya itu kan dari sisi data nggak ada yang perlu kita keragui ya dari sisi data. nah itu data real semua. Itu nggak ada yang Oke, oke. dimanipulasi, data real tuh, Pak. Mm-mm. Hmm. Artinya kalau boleh jujur sampai hari ini Kota Padang masih aman lah gitu maksudnya.
masih aman, Prof. Tapi yang kemarin kan kenapa Jangan-jangan itu ini data yang kalau terlaporkan, Pak. Data yang tidak terlaporkan gimana? saya tidak tahu, Prof. Itu kan saya menanyakan dinas kesehatan, Prof. Karena dan itu kan kemarin kan apa namanya Nggak, itu bisa diestimasi nggak? Maksud saya itu bisa termasuk yang harus kita pertimbangkan nggak gitu? belum Kira-kira belum saya data masukkan di data situ, yang Prof. terlaporkan itu berapa persen gitu ya? Kemudian data Iya, yang Prof. tidak terlaporkan itu berapa persen? Itu termasuk yang harus kita Nah, pertimbangkan atau tidak itu untuk membuat prediksi, Pak? saya kemarin tidak memikirkan di situ, Prof. Berarti saya hanya mengambil memang data-data pure yang emang ketika saya konsultasi ke sana, emang kan data ini kan memang rahasia, Prof ya. Ada Iya. beberapa yang memang Nggak, maksudnya rahasia, kan nggak boleh itu. bagi masyarakat kita kan yang seperti ini kan masih sangat tabu kan. Iya, Prof. Ya, HIV dengan AIDS itu kan kadang negatif kan di tengah-tengah masyarakat kita. Kadang mungkin lebih banyak Iya, datanya itu yang tidak terlaporkan datanya daripada data yang iya, Prof. terlaporkan gitu ya. Kemarin malah kalau misalkan dari mereka malah ada beberapa yang terlapor itu adalah orang yang konsultasi dari luar kota tapi berobatnya di Kota Padang. Nggak, maksud saya itu kita bisa membuat prediksi nggak dari sisi model matematik itu dengan Ah, mempertimbangkan data-data yang itu, Pak. Kira-kira berapa persen data yang terlaporkan itu, berapa persen data yang tidak terlaporkan? belum saya, Prof. Nggak, maksudnya itu bisa kita lakukan nggak, Pak? Dalam riset-riset Saya, seperti ini. saya belum tahu metodenya, Prof. Mungkin Nggak, nanti. maksud saya gini, misalkan kalau kita estimasi data yang terlaporkan ini misalkan sekian persen dari data yang ada, misal ya. Iya, Nah, ah. ini hanya by asumsi, ini tidak by data ini kan. Iya, Prof. Iya, Prof. Misalkan misalkan dari sisi masyarakat kita berobat ke rumah sakit misalkan ya. Mungkin dari Iya. sekian banyak jenis penyakit yang ada, yang datanya ada di dinas kesehatan, mungkin hanya sekian persen orang yang melaporkan penyakit itu dan banyak orang tidak Iya, berobat betul. gitu kan. Nah, Iya, betul, Prof. itu dari sisi apa? Dari sisi kita membuat estimasi gitu. Itu yang seperti itu Mm-mm. bisa dipertimbangkan nggak Pak sebagai itu? Sebagai apa namanya itu? Sebagai satu data yang kemungkinan akan mempengaruhi prediksi kita ke depan gitu Pak. Oke. Mungkin saya belum tahu ya, Prof ya. Karena mungkin Iya. kalau misalkan secara timun saya belum. Kalau misalkan yang tadi itu yang mungkin data realnya yang terlapor setidaknya mungkin bisa menjadi suatu gambaran sedikit saja, menjadi satu gambaran untuk prediksi ke depan walaupun itu ada beberapa yang tidak terlapor. Untuk berapa persennya saya belum menghitung, Prof. Ya, enggak, maksudnya misalkan kalau kita tanya lagi Iya, nih, misalkan ke dinas kesehatan, iya, Prof. rule of thumb, misalkan masyarakat kita dari tahun ke tahun itu biasanya berapa persen itu penyakit itu yang tercatat oleh dinas kesehatan gitu ya, berapa Oke, persen Prof. sesungguhnya yang tidak tercatat gitu ya. Kemudian itu Saya nanti bisa kita tanyakan, Prof ya. simulasi. Ah, Saya tanyakan nanti, Prof ya. ya, maksudnya enggak, maksud saya pertanyaan ke Pak Syafi'inya, kalau kita mendapatkan gambaran data seperti itu, kita bisa membuat estimasi nggak, Pak? Kalau misalkan data itu saya dari data itu hanya mewakili untuk keseluruhan Prof. Kalau misalkan ada data yang tidak terlapor saya belum 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 Prof. Iya, mana tahu ini bisa jadi novelty nih untuk riset seorang matematik Iya, nih. Prof. Mungkin saya belum sampai ke sana, Prof. Oh iya, susah ya kalau Ya, dibuat begitu ya, Pak? karena kita suatu data yang tidak terlapor itu mungkin kalau misalkan kita ada sesuatu misalkan Prof gambar yang rusak gitu, Prof ya. Kita bisa memperbaikinya, Prof. Misalkan ada Oh, gambar yang rusak, berarti kan ada data-data yang lobang, kita bisa memperbaikinya. Kita bisa hmm. memperbaikinya dengan apa namanya pendekatan. Nah, sini kalau misalkan data yang terlapor itu karena ini yang berhubungan dengan karena ini kan yang mencari kan apa ya? Emang lapor dari manusia ya, Prof ya. Ya. Tapi setidaknya dari data tadi itu menggambarkan kondisi di suatu daerah. Karena eh, kan itu apa namanya juga apa namanya. Nah, tapi di dalam ilmu matematika itu dihalalkan nggak untuk kita membuat analisis seperti itu? Secara Takutnya keilmuan nanti matematik, secara keilmuan matematik. saya belum tahu, Prof ya. Intinya saya berusaha membuat dari data yang serial mungkin. Kalau Oke. misalkan nanti kita membuat suatu asumsi dengan data yang tidak terlapor,
data yang tidak terlapor. Misalkan ini asumsi saya, Prof ya. Dengan Ya, asumsi saya data tidak terlapor adalah sekian. ya. Ketika ini Nah, adalah maksud saya dengan data dengan asumsi data yang tidak terlapor itu bukan asumsi ya, ya, berdasarkan rule of thumb pengalaman dari tahun ke tahun dinas kesehatan misalkan begitu ya. itulah Nah, Prof, itu ya, itu ya. yang saya susah. Tadi ya itu kalau misalkan kita datanya yang bentuknya yang tadi kayak objek itu masih bisa, tapi kalau misalkan ini saya belum tahu ya Prof ya. Mungkin Nah, itu maksudnya kalau bisanya. ibarat ini kita bisa buat plan A dengan plan B gitu kan. Ini misalkan real datanya ini kita jadikan sebagai plan A gitu ya. Iya Prof. Nah, kalau dengan mempertimbangkan data, asumsi data yang seperti tadi, itu enggak ini ya, enggak bisa dalam ilmu dalam ini ya, dalam memprediksi gini ya. Bisa-bisa aja, Prof. Bisa-bisa aja. Tapi intinya gini, intinya adalah ketika kita membuat tambahan ketika data tidak terlapor, itu semuanya kan pasti ada pertanggungjawaban kan, Prof. Nggak mungkin kita tiba-tiba saya berikan jepret gitu kan, kemudian saya publish jepret gitu kan. Intinya itu semuanya takutnya adalah ini kamu membuat membuat Estimasi. estimasi terkait data tidak terlapor ini menggunakan metode apa. Nah, itu kan yang belum saya dapatkan, Prof. Oh, oke, oke. Ya kan ya, itu yang kan belum saya dapatkan. Nah, kalau Ya. misalkan saya acuannya terserah, gitu kan, saya nggak bisa. Tapi kalau misalkan, oke, saya naikkan semuanya, saya naikkan 5% gitu kan ya. Saya naikkan dengan masing-masing, saya naikkan 5% gitu kan. Saya kasih semuanya berdiskusi normal, saya naikkan 5% semuanya. Tapi kan itu saya belum dapat, Prof, untuk terkait metodenya. Ilmu statistiknya itu, Prof. Tapi ada yang dipesan juga nggak, Pak? Riset-riset kayak Apa, gini. Prof? Ada yang Apa, Prof? dipesan juga nggak riset-riset seperti ini? Dipesan maksudnya? Ya, misalkan ada pesan sponsor gitu kan, yang penting hasilnya seperti ini gitu. Supaya kelihatan baik itu Kota Padang misalkan. Oh, saya nggak tahu, Prof. Biasanya kalau misalkan nggak tahu kalau misalkan ada pesanan gitu, Prof. Setahu saya kalau misalkan saya dipesanin ya berdasarkan dengan data yang ada. Saya nggak boleh, Bro. Enggak, Orang iya, mahasiswa iya. aja kadang-kadang Ya. saya akalin untuk naik. Misalkan mahasiswa saya dia tidak normal atau tidak seperti apa, dia akalin untuk naikkan satu nggak boleh. Saya nggak boleh ya gimana caranya itu. Kalau misalkan caranya untuk dinormalkan ya gimana caranya itu bisa normal gitu. Nggak Oh, iya, boleh iya. tiba-tiba kamu ganti datanya gitu. Iya, iya, iya. Ya mana tahu ada yang datang ke Saintek kan datanya dipesan gitu kan, datang ke Pak Subhan gitu kan, ini coba dilakukan analisis misalkan gitu kan. Oh, boleh, Prof, kalau ada datanya, tapi kita tidak memanipulasi datanya. Oke, oke. Oke, Ya, terima Prof. kasih Pak Safi, luar biasa nih. Baik, Hebat-hebat ini Prof. Pak Subhan, luar biasa nih riset-riset Saintek nih. Ini saya serasa mendengarkan Ibnu Sina dengan Ibnu Rus nih sore hari ini. Mudah-mudahan ini betul-betul Imam Bonjol betul-betul Sainteknya menjadi imam nih. Ya, Prof. Oke, terima Amin. kasih. Saya kembalikan ke Pak Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas masukan-masukan yang sangat berharga sekali yang bisa menjadi penyempurna dari penelitian-penelitian dosen kami di Fakultas Sains dan Teknologi. Mudah-mudahan ini ya bisa cepat dibenahi, disempurnakan lagi masukan-masukan dari Prof Safrimen tadi. Dan terima kasih buat Pak Safi'i dan Pak Teguh yang sudah bisa ini hadir dalam seminar hasil penelitian berbasis prodi. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa itu sudah dinaikkan juga anggarannya untuk tahun depan. Jadi harapannya sih risetnya lebih berkualitas lagi dan lebih bisa ini ya menunjukkan shocking result mungkin dari penelitian-penelitiannya. Ya, terima kasih banyak Prof sekali lagi atas kesediaannya menjadi reviewer. Saya tutup, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Pak Prof. Izin wabarakatuh. dulu ya Pak. Ya. Ya, makasih Prof. Ya, sama. Terima kasih, Terima Prof. kasih Pak Terima kasih, Pak Subhan. Subhan. Ya. Izin Pak Subhan. Izin.